wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, halo teman-teman semuanya. Semangat ya hari ini ya. Kita akan belajar IPA. Untuk topiknya, kita akan membahas mengenai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, di rumah kita kan banyak banget nih ya barang elektronik. Nah, ternyata beberapa alat elektronik yang ada di rumah kita itu mengalami perubahan energi, ya. Ada yang berubah jadi energi listrik, ada yang berubah menjadi energi panas, ada yang berubah menjadi energi gerak, ada yang berubah menjadi energi cahaya, ada juga yang berubah energinya menjadi energi bunyi. Nah, kita lihat ya contohnya. Yang pertama ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika. Ya, ketika kita menyalakan setrika, kita sambungkan ke listrik, nanti lama-kelamaan setrikanya jadi panas. Lalu yang kedua, itu ada oven ya. Sama juga ya Kak ya. Pasti yang pertama adalah kita membutuhkan energi listrik. Kita colokkan ovennya, ya kita sambungkan ke listrik, nanti kita nyalakan ovennya, lama-kelamaan ovennya akan panas. Lalu yang ketiga ada rice cooker, ya. Rice cooker untuk apa Kak? Biasanya digunakan untuk memasak nasi, ya. Sama halnya seperti setrika dan oven, pasti yang pertama harus dilakukan untuk membuat rice cookernya ini bekerja adalah harus menyambungkan ke listrik terlebih dahulu ya. Nanti lama-lama rice cookernya akan panas sampai membuat dari beras menjadi nasi. Lalu yang kedua, ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin. Ya, ketika kita colokkan kipas angin ke listrik, ya kita sambungkan ke listrik, otomatis baling-balingnya akan bergerak. Ya, lalu yang kedua ada apa lagi dari energi listrik menjadi gerak? Yaitu blender. Ya, ketika kita sambungkan ke listrik blender tersebut, ya kita bisa gunakan. Ya, apanya yang bergerak Bu Nova di blendernya? Yaitu mata pisaunya Kak. Baling-baling di bawahnya ini akan berputar. Lalu yang ketiga ada energi listrik menjadi energi cahaya. Yang pasti adalah contohnya yaitu lampu. Lalu yang kedua ada apa lagi yang berubah menjadi energi cahaya? Yaitu lampu neon. Termasuk juga misalkan teman-teman di rumahnya ada lampu belajar. Ya, pasti ketika ingin menyalakan lampu belajar, teman-teman harus menyambungkan dulu ya ke listrik. Setelah itu bisa deh nyala lampunya. Oke, yang selanjutnya ada perubahan dari energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya apa teman-teman? Contohnya adalah radio ya. Ketika kita ingin menyalakan radio, kita harus menyambungkan radio tersebut ke sumber listrik. Baru deh radionya berbunyi. Lalu yang kedua ada piano elektrik teman-teman. Nah, piano elektrik ini tutsnya akan bersuara ya, itu ketika disambungkan ke listrik. Baru deh pianonya bisa bunyi. Lalu yang ketiga ada gitar listrik. Oke, yang kelima adalah perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik ya. Contohnya apa dari gerak ke listrik? Contohnya adalah air terjun. Ya, ini akan menggerakkan generator pembangkit listrik. Lalu yang kedua ada apa lagi teman-teman? Ada kincir angin. Ya, nah kincir angin ini pasti sumbernya dari apa? Dari angin. Ya, angin menggerakkan kincir tersebut, akhirnya baling-balingnya bergerak. Ketika baling-balingnya bergerak, nanti ini akan berubah menjadi energi listrik. Oke, selanjutnya yang keenam adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya apa?
Contohnya adalah baterai ya. Biasanya baterai ini digunakan untuk apa saja teman-teman? Banyak ya, bisa untuk digunakan untuk menyalakan remote TV, remote AC, atau misalkan mainan adik ya. Nah, karena di dalam baterai tersebut teman-teman, ini yang digunakan adalah bahan kimia. Jadi bahan kimianya ini disimpan di dalam baterai. Ketika kita pasang, energi tersebut berubah menjadi energi listrik. Yang kedua adalah aki ya. Kalau misalkan aki ini biasa digunakan untuk apa sih teman-teman? Biasanya digunakan di mesin mobil atau enggak mesin motor ya. Nah, kalau misalkan mesin mobil atau motor itu tidak ada akinya, maka kendaraannya tidak bisa digunakan, tidak bisa berjalan. Nah, artinya bahkan yang namanya mobil dan motor pun butuh energi listrik. Nah, didapatkannya dari aki ini teman-teman. Di dalamnya ini ada cairan, ya ada air. Nah, air tersebut ini itu adalah bahan kimia. Lalu yang ketujuh adalah energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya apa teman-teman? Contohnya adalah makanan. Ya, karena sebetulnya makanan yang kita makan ini itu ada nama senyawa kimianya. Ya, ada karbohidrat, ada lemak, atau misalkan teman-teman misalkan vitamin. Nah, itu semua adalah unsur kimia. Nah, ketika kita makan, ya makan makanan tersebut, ada karbohidratnya dari mana? Misalkan dari nasi, ada amilum, ada lemak, ada vitamin. Untuk apa? Pasti untuk energi di tubuh kita ya. Jadi kita bisa bergerak, bisa berlari, bisa loncat, bisa bernyanyi, dan lain hal sebagainya. Lalu yang kedua adalah bahan bakar, bensin ya untuk kendaraan. Itu juga sama teman-teman. Ya, itu cairannya itu adalah cairan kimia seperti solar, seperti apa lagi? Ada apa lagi ya bensin? Premium. Yang sekarang biasanya digunakan apa? Pertalite. Ya, cairan tersebut itu merupakan energi kimia. Jika kita gunakan untuk kendaraan seperti motor atau mobil, maka mobil dan motornya bisa bergerak. Sekarang teman-teman, karena kita sudah mempelajari berbagai macam perubahan energi yang ada di rumah kita di dalam kehidupan sehari-hari, ya rata-rata apa sih teman-teman yang digunakan yang paling utama banyaknya? Yaitu perubahan energi listrik ya. Energi listrik jadi gerak, energi listrik jadi cahaya, apalagi energi listrik jadi bunyi. Nah, maka dari itu sekarang kita akan bahas bagaimana cara aman memanfaatkan energi listrik. Nah, energi listrik ini harus digunakan dengan tepat ya, agar tidak menimbulkan bahaya. Berikut cara aman menggunakan energi listrik. Yang pertama, tidak menghubungkan kabel saling bertumpuk. Bahaya ya teman-teman ya. Misalkan lubang di bagian listriknya ini untuk 4 kabel, tapi sama teman-teman terus disambung. Jadinya 4, di dalam sambungan tersebut bisa ada 10 kabel. Wah, itu hati-hati ya teman-teman ya. Itu sangat bahaya. Lalu yang kedua, jangan menarik tali kabel pada saat mencabut dari stop kontak ya. Kalau bisa bagian yang bulatnya itu teman-teman, yang bagian depannya. Khawatirnya kalau misalkan teman-teman tarik bagian kabelnya, kalau kabelnya putus, wah itu sangat bahaya teman-teman. Bisa nanti tersengat listrik. Lalu yang ketiga, tidak mencolokkan kabel dalam keadaan basah. Nah, itu juga nggak boleh ya. Misalkan tangannya basah langsung pegang kabel, itu nggak boleh. Atau misalkan di dekat kabelnya itu basah teman-teman, seperti yang ada di gambar. Nah, ini juga seperti ini belum aman ya. Jadi hati-hati kalau misalkan ada basah atau misalkan tangan kita basah, silahkan dikeringkan terlebih dahulu ya. Lalu yang keempat, tidak memegang kabel listrik yang rusak.
Nah, ini juga nggak boleh ya. Ini nggak aman teman-teman. Misalkan ada kabel yang sudah terlihat gitu ya seperti mau putus. Sebaiknya jangan dipegang ya. Oke, selanjutnya adalah saat meninggalkan rumah, cabut kabel yang tidak digunakan. Misalkan setelah menonton TV ya, dimatikan, dicabut kabelnya boleh. Atau misalkan teman-teman menyalakan kipas angin, jangan lupa juga ya dimatikan. Atau misalkan setrikaan. Nah, ini juga teman-teman, saat menghidupkan saklar, tangan harus kering. Jadi ketika kita mematikan lampu atau menyalakan lampu, diusahakan tangannya tidak basah ya. Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakan listrik? Wah, apa ya teman-teman jawabannya? Kira-kira ada yang punya ide nggak? Boleh deh dijawab dulu. Bu Nova hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, disimpan jawabannya ya. Apa yang terjadi jika kita tidak berhati-hati? Iya, yang pasti adalah dapat menyebabkan kita tersetrum listrik. Ada yang sama jawabannya? Oke, yang sama jawabannya selamat ya. Betul sekali, berarti teman-teman sudah tahu bahwa kalau misalkan kita tidak aman menggunakan listrik, kita bisa tersetrum. Lalu yang kedua, dapat menyebabkan kebakaran. Ya, misalkan kita asal-asalan nih colokin kabel, akhirnya jadi konslet. Nah, dari konslet itu bisa menimbulkan percikan api. Apa yang terjadi akhirnya? Bisa menimbulkan kebakaran. Nah, sekarang silakan teman-teman latihan di buku paket bupenanya ya, halaman 98 nomor 1. Teman-teman perhatikan di sini ada beberapa peralatan elektronik. Di sini teman-teman diminta untuk menuliskan bentuk perubahan energi pada peralatan tersebut. Misalkan ya Kak ya, misalkan ini Kak blender. Kira-kira blender ini perubahan apa ya Kak energinya? Dari energi apa menjadi energi apa? Ya, kalau blender perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi gerak. Tadi sudah kita bahas ya. Lalu yang kedua ini Kak, ada lampu. Nah, kira-kira ini perubahan energinya dari energi apa ya Kak? Dari energi listrik jadi gerak, energi listrik jadi cahaya, atau energi listrik jadi panas? Nah, nanti silahkan ya dijawab dan boleh ditulis di buku tulis. Semuanya dikerjakan ya Kak. Yang dikerjakan yang nomor 1-nya saja dari A sampai F. Bu Nova tunggu ya jawaban dari teman-teman. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirimkan ke Bu Nova. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.